Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Dwi Rupi Murdiana di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020810109. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP Negeri 1 Tomoni Timur pada kelas 8 dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, ketua kelas. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Pakaiannya sudah rapi? Sudah ya? Sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya. Alfa Nurzaki, Hadir, Bu. Alia Al-Adria, Hadir, Bu. Atifa Kolbia, Hadir, Bu. Dafa Zuhairi, Hadir, Bu. Dimas Maulana, Hadir, Bu. Feli Widiawati, Hadir, Bu. Fitri Sasi Kirana, Husnul Laila, Hadir, Bu. Karunia Erawati, Hadir, Bu. Nur Afika, Hadir, Bu. Nur Fadila, Nur Khalifah, Sivilia, Silvia, Hadir, Bu. Siti Munawara, Hadir, Bu. Tri Atika Dinda Kirana. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya? Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Siti Munawara. Oke, yang lainnya mendengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim.
Oke. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala. Oke, masih ingat pelajaran kita kemarin? Masih. Ya, tentang Sholat dan zikir. masih ingat pengertian sholat? Ada yang ingat? Ibu, Oke. sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagus. Jadi apa itu sholat? Ibadah Ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Siapa yang bisa pengertian zikir? Saya, Bu. Oke. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya, memuji dan mensucikannya, baik dengan lisan, hati maupun perbuatan. Oke, apa itu zikir? Mengingat Allah Yaitu mengingat Allah agar hati kita menjadi tenang. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi anak-anak sekalian bisa menghubungkan bagaimana itu sholat dan zikir sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Jadi nanti ada tugasnya ya. Ya. Nah, di sini peserta didik dapat membuat poster yang kreatif dan informatif mengenai sholat dan zikir. Nanti ada tugas kelompoknya, yaitu membuat poster. Ada yang tidak sholat subuh? Coba, ada yang tidak sholat subuh? Atau masih ada bolong-bolong sholatnya? Coba angkat tangan. Masih bolong-bolong sholatnya? Ya, jadi nanti setelah ini jangan lagi bolong-bolong sholatnya ya. Iya. Kita diperintahkan untuk sholat tepat waktu. Jadi kalau sholat duhur di sekolah, kalau nggak usah lagi diburu-buru lagi ya. Iya. Kalau sholat azan langsung ke musola. Ambil air wudhu, kemudian kita sama-sama sholat berjamaah. Oke. Sekarang kita masuk materi ya. Mengapa sholat itu penting? Ada yang bisa jawab? Karena sholat adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam. Itu. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Jadi ketika kita tidak sholat, maka runtuhlah agama Islam. Iya. Adapun dalil mengenai sholat yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas ya, sholat itu adalah tiangnya ibadah-ibadah yang lain. Lanjut, zikir.
Kenapa kita harus zikir? Agar hati kita menjadi tenang. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Kemudian ada cara-cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Kemudian zikir dengan perkataan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan Allah. Contohnya tahmid. Yang bagaimana bacaan tahmid? Alhamdulillah. Kemudian tasbih, subhanallah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah. Kemudian takbir, Allahu akbar. Membaca Al-Quran, kemudian membaca salawat, itu termasuk ya, termasuk zikir. Kemudian zikir dengan perbuatan. Dengan cara apa? Dengan cara menaati perintahnya. Dengan cara menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Apa yang diperintahkan maka kerjakan. Apa yang dilarang jangan dilakukan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Jelas? Bahwa kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Bagus. Nah, hikmah salat dan zikir. Yang pertama, menguatkan akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian menguatkan hubungan dengan Allah. Memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Kemudian melatih berdisiplin, taat aturan. Kemudian membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, Dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Oke. Paham ya? Oke, sebelum kita menonton video, alangkah baiknya kita refleksi dulu ya. Masih semangat kan? Oke. Tepuk semangat. Oke, masih semangat ya semuanya ya? Oke, dengarkan baik-baik. Salat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang kepada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Tadi yang gak mau dilepas dengan kekayaan dan tenang. Sholat itu yang pertama diberikan bukan dunia dulu, kecil dunia itu, tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya
masing-masing silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh, jadi kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu hadir. Itu dia enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Video ini membahas tentang sholat. Itu sholat itu hukumnya wajib. Sholat membawa kita dalam ketenangan. Jadi kalau kita merasa gelisah, maka sholat. Kalau saya zikir kok malah tambah galau. Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam, Pak Ustaz? Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya Allah, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Tasbihnya beli tasbih 100 pergi umroh, pas pulang 1 pergi ada yang disimpan, semua yang dikasih ke orang. Tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100. Terserah, tapi saya lebih banyak berselawat. Berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 caranya. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya, Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah Maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Video ini tentang apa? Tentang zikir. Jadi kita bisa berzikir di mana saja ya? Iya. Tapi yang paling utama adalah setelah sholat. Oke? Ada tugas kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok. Dan ini, ini sudah berbentuk kelompok ya? Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini adalah tugas kita untuk dapat membuat poster. Ada yang belum paham soalnya? Udah ya? Oke, silakan kerjakan. Jadi kita berdiskusi ya, saling berdiskusi. Oke, mantap. Bagaimana? Ada kendala? Ada kendala? Tidak. Mantap. Jangan merasa sholat itu beban. Bagus.
Pintar-pintar semua ya. Iya, yang semangat ya. Sudah semua ya? Ya. Oke, kita presentasi dulu. Kita mulai dari kelompok 1 ya. 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 Mana kelompok 1? Ayo maju. Bacakan apa yang diperoleh. Kemudian isi posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster hasil diskusi kami yang berjudulkan Ayo sholat untuk mendapatkan pahala. Saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya yang bernama Aya Al-Adria, Dinda Kirana, dan Atifah Kalbia, dan dengan saya sendiri Alfa Nurzaki. Sesudah itu kami akan mempresentasikan poster kami yang berisikan janganlah kamu meninggalkan sholat, karena banyak orang yang telah mati ingin hidup kembali untuk sholat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrika dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi ketika seseorang melalaikan sholat dan tidak berzikir kepada Allah? Hatinya menjadi gelisah, mudah marah, dan kehilangan arah hidup. Selain itu, seseorang dapat terjerumus pada perbuatan maksiat karena tidak memiliki pengingat untuk menjauhi larangan Allah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Jika tidak ada, saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Boleh tepuk ya Maria. Oke, bagus ya. Oke, mana tadi tugasnya? Posternya? Oke. Masih semangat? Masih. Coba dulu tepuk semangat. Oke, masih semangat ya? Ya. Ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Ayo Bu. Oke. Salat dan zikir merupakan dua amalan utama dalam Islam yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama dan kewajiban bagi setiap muslim yang berfungsi menjaga hubungan dengan Allah serta mencegah perbuatan keji dan munkar. Melalui salat yang dilakukan dengan khusyuk dan tepat waktu, seorang muslim akan terbiasa disiplin, sabar, dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, zikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah dengan hati dan lisan. Oke, kesimpulan kita hari ini, sholat dan zikir merupakan dua amalan yang utama. Karena sholat adalah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga hati kita menjadi tenang, damai, dan tentram. Dengan zikir, kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menutup, tulis lagi ya. Isi sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Terus namanya ya. Ada yang belum dapat? Ya. Jadi tugas ini adalah refleksi diri kita tentang hari ini. Oke. Jadi hidup itu hanya sementara. Maka jangan tinggalkan sholat. Oke. Pelajaran kita selanjutnya yaitu kita akan praktek sholat. Ya? Masih ada yang belum bisa praktek sholat? Sudah hafal bacaan sholat? Sudah semua ya? Oke, jadi minggu pekan depan kita akan praktek. Kita semuanya berdiri. Oke, kita sama-sama dulu. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke. Sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama berdoa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut doa surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan dapat diampuni oleh Allah. Amin. Oke, sekian pelajaran kita kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam